wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para bapak, ibu, jamaah Isya yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram. Pada saat ini kita sampai pada hadis yang nomor 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli mukhtalimin akhrajahu as-sab'ah. Ada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mandi Jumat itu hukumnya wajib ala kulli mukhtalimin, bagi setiap orang yang ikhtilam. Jadi Kanjeng Nabi sudah memberikan satu isyarat, mandi Jumatnya itu wajib jika orang itu dalam kondisi ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi basah. Saged maklum nggih. Jadi kalau orang itu mimpi basah karena Jumat itu identik ya ibadah khusus bersama istri, itu kan Jumat. Makanya disebutkan mandi Jumat itu hukumnya wajib. Tapi wajibnya itu bagi orang yang ikhtilam. Ikhtilam itu orang yang mimpi basah, artinya orang yang keluar air maninya. Jadi orang yang junub, berarti ini hukumnya wajib. Berarti wajibnya itu bukan faktor Jumatnya, tapi wajibnya itu faktor junubnya. Jadi mandi janabahnya. Itu penafsiran daripada madhab Imam Syafi'i. Tetapi kalau kita memahami hadis ini secara teks, maka mandi Jumat tetap wajib. Ini bukan dari madhab Syafi'i ya, seperti madhab Imam Abu Hanifah. Mandi hari Jumat itu hukumnya wajib, karena mukhtalimin ini ditafsiri orang yang sudah balik ya. Jadi kalau menurut pandangan madhab Abu Hanifah, mandi Jumat itu hukumnya tidak lagi sunnah, akan tetapi apa? Wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Tetapi pemahaman ini, pendapat ini, itu pendapatnya madhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau begitu ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Kalau ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, terjadi perdebatan di antara madzhabul arba'ah. Enaknya agar kita terlepas dari perdebatan ini, enaknya kalau hari Jumat tetap mandi. Jangan sampai tidak mandi. Itu jadi dalam konsep fikih itu, kalau terjadi khilaf antar ulama, kita perlu wirai, Pak. Perlu apa? Wirai. Wirai itu kita bersikap tengah-tengah. Jangan mudah untuk meninggalkan. Jadi seperti ini, mandi Jumat madhab Syafi'i sunnah, madhab Abu Hanifah wajib. Berarti lebih ikhtiyatnya, hati-hatinya, itu berarti kita mengambil apa, Pak? Yang wajib. Artinya meskipun kita madhab Syafi'i, kalau bisa meskipun sunnah, tetap kita jangan meninggalkan. Itu maksudnya. Seperti halnya saya contohkan lagi, ini namanya konsep wirai dalam fikih. Saya contohkan lagi, sholat witir. Bu, sholat witir hukumnya apa? Sunnah. Sholat witir itu kalau di madhab kita, madhab Imam Syafi'i, hukumnya apa? Sunnah.
Tapi kalau di mazhabnya Imam Abu Hanifah, sholat witir itu hukumnya wajib. Berarti antar dua mazhab ini ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kalau terjadi perbedaan pendapat ini antara sunnah dan wajib, ikhtiyatnya kita, coro gampangane wirainya kita, itu ikhtiyat, hati-hati. Ya. Karena antar dua pendapat yang mengatakan sunnah dan wajib, bisa jadi yang sunnah itu benar, bisa jadi yang wajib juga benar. Nah, ini langkah ikhtiyatnya. Kalau kita hidup kan perlu wirai, Bu. Wirai itu ikhtiyat, hati-hati. Berarti bagaimana? Berarti enaknya kalau sholat witir jangan ditinggalkan. Nah, jadi hati-hatinya kita, berarti sholat witir itu jangan ditinggalkan. Kecuali kalau sholat duha. Sholat duha itu ulama sepakat sunnah. Kalau sunnah ya kita bilang sunnah. Jadi artinya tidak sekuat seperti sholat apa? Witir. Saya contohkan lagi, Bu, ini makanan. Ya. Kalau kita bicara rajungan itu hukumnya halal apa haram? Halal. Ulama sepakat toh, Bu, kalau rajungan itu halal, ya. Jadi ulama itu sepakat kalau rajungan itu halal, karena memang cara hidupnya rajungan itu pasti di laut. Sekali rajungan ketangkep, dinaikkan di perahu, nggak lama mati. Oleh karena itu ulama sepakat ini hewan betul-betul laut, air, nggak bisa hidup di darat, sehingga nggak lama mati. Oleh karena itu ulama sepakat kalau rajungan halal. Yang jadi persoalan bagaimana, Pak, kalau mensikapi kepiting? Nah, ini kepiting ya, enak, Bu, ya? Enak, Pak, ya, kepiting, Pak, ya? Wah, enaknya luar biasa. Jadi kepiting ya, kepiting ini ternyata antar ulama Jawa sendiri, antar ulama Jawa, Pak, nggak jauh-jauh, kita pakai Jawa saja karena kepiting banyak di Jawa. Itu ternyata terjadi perbedaan pendapat untuk masalah kepiting. Ada yang mengatakan halal, ini yang banyak sekali ini, banyak pendapat yang menyebut halal, karena memang dia itu mayoritas hidupnya di air. Akan tetapi kalau dia di daratan terkadang ya hidupnya lama. Tetapi para ulama menyebut itu hidup, hanya hidup, bahasanya apa ya, ghairu istiqrar. Jadi hayatan ghairu mustaqirrah, hidup yang tidak selamanya, pasti mati. Oleh karena itu para ulama ini menyebut kepiting tetap hukumnya halal. Ada yang menyebut haram, ya. Jadi ada juga ulama yang menyebut kepiting itu haram. Kalau nggak salah seperti pendapatnya Mbah Soleh Darat. Nate pireng nggih? Nate pireng namine nggih? Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat menyampaikan kalau kepiting seperti itu modelnya, maka ya haram karena memang hidup di daratan lama. Jadi kalau kita mensikapi ini, contohnya berarti ada yang menyebut halal, ada yang menyebut haram. Kalau ada yang menyebut halal, ada yang menyebut haram, langkah ikhtiyatnya bagaimana? Yuk kita hati-hati. Berarti bagaimana, Bu? Kalau ada yang menyebut halal, ada yang menyebut haram, berarti langkah wirainya bagaimana? Mangan apa badan? Enggak. Nah, tetapi jenengan enggak boleh kalau ada warung kepiting tutup, haram, enggak boleh. Ini namanya pemaksaan pendapat pribadi. Kalau misalnya panjenengan menyebut halal, ya silahkan, dahar kepiting monggo. Kalau misalnya Anda berprinsip rokok itu haram, kepiting itu haram, ya tetap apa? Silahkan. Tetapi nggak usah obrak-obrak yang makan kepiting. Jadi ikhtiyatnya bagaimana? Hati-hati. Kalau menurut prinsip guru saya, kiai saya, Mbah Abdul Rahim Ahmad Sarang,
itu beliau tidak kerso makan kepiting. Langkah ikhtiatnya begitu. Kemudian putranya Kiai Said Abdurrahim juga sama, tidak kerso makan kepiting. Kalau rajungan oke, tapi kalau kepiting tidak. Itu namanya langkah ikhtiat. Tapi tidak boleh menyalahkan. Meskipun kita punya prinsip nggak makan kepiting karena kita punya prinsip misalnya haram, nggak boleh kita menyalahkan yang makan kepiting karena ini ruang ijtihad. Ruang ijtihad itu ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Silahkan, ini tinggal kita mengikuti yang mana. Paling enak kalau orang sini ikut yang mana, Bu? Pak, yang halal saja, Pak. Ya, nanti kalau misalnya ada kepiting lewat ya biar enak, Pak, makannya. Nah, monggo, terserah, itu bukan masalah. Jadi ini namanya perbedaan pendapat. Jadi gak apa-apa. Wah, kalau bekecot ini jangan, Bu, ya. Kalau ini ulama Jawa sudah mengatakan haram, ya. Kalau kul beda. Kalau kul memang ada yang mengatakan halal, ya. Kalau kul keong sawah ada, dan banyak juga kiai-kiai yang menyebut halal. Tapi kalau cari kul di Timur Tengah nggak ada, Bu. Semuanya panas ya, nggak ada sawahnya. Jadi adanya di sini. Jadi kalau kul ada menyebut halal, juga ada yang menyebut haram. Tetapi monggo kalau mangan kul, kalau jenengan doyan, monggo silahkan halal. Tapi kalau untuk bekecot jangan. Ulama banyak berpendapat dan hampir sepakat dikatakan haram. Itu bekecot, beda dengan kul. Ya, itu namanya prinsip wirai dalam fikih. Ya. Jadi kita ambil yang tengah-tengah tapi yang lebih hati-hati. Kita lanjutkan malih. Wa an Samurah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tawaddaa yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdalu. Nah, ini kalau kita memahami hadis ini, barang siapa yang wudu di hari Jumat kemudian berangkat Jumat berarti tidak mandi. Kata Nabi fabiha wa ni'mat, itu sudah baik. Ya, sudah baik. Tetapi wa mani kita salah fal ghuslu afdal. Kalau dia mau mandi, maka mandi itu lebih utama, lebih baik. Jadi lebih baiknya memang kalau hari Jumat itu mandi. Kalau tidak bisa mandi, misalnya panjenengan kan kerja di kantoran, ya. Jenengan kan kerja di kantoran. Berarti enaknya gimana, Pak? Saya kerja di kantoran, nggak mungkin kalau dari kantor langsung mandi. Ya bisa. Dicepatkan waktunya mandi pagi, ya itu juga bisa termasuk mandi Jumat. Tapi lebih baiknya itu memang mandi Jumat itu mandi langsung berangkat. Nah, gitu gitu. Jadi mandi Jumat itu yang baik itu mandi langsung berangkat Jumatan. Tetapi kita kayaknya nggak mungkin, Pak. Ya. Jadi karena memang di kantor nggak disediakan begitu banyak fasilitas seperti itu. Jadi kalau panjenengan di kantoran, ya berarti mandinya dipagikan, diniati nawaitu ghusral Jumati. Kemudian kalau nanti menjelang mau sholat Jumatan, cukup dengan wudu. Itu sudah termasuk mandi Jumat. Meskipun memang yang paling utama itu mendekati berangkat Jumatan. Jadi nggak wajib, ya. Jadi kalau melihat ini berarti mandi Jumat tidak wajib. Itu solusinya, Pak. Karena mandi Jumat itu dimulai sejak apa? Sejak subuh. Oke. Jadi kalau mandi Jumat itu dimulai sejak masuk waktu subuh. Kalau sholat Id, besok Id, itu mandinya sejak nisful lail, separuh malam. Kalau sholat Id, Pak, ya, bukan masuk subuh, enggak. Itu mulainya adalah nisful lail, separuh malam. Tetapi kayaknya nggak ada yang kuat, Pak, ini, Pak, terlalu dingin, ya. Paling ya pas subuh itu baru mandi. Monggo silahkan. Tapi memang lebih baik begitu. Tapi memang dimulainya sejak nisful lail, ya, gitu ya. Saged dipahami, ya. Jadi itu mandi Jumat dengan mandi subuh, mandi Id itu beda. Kita lanjutkan. Wa an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Kata Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi itu membacakan Al-Qur'an kepada kita selagi Kanjeng Nabi tidak kondisi junub. Jadi kalau kondisinya tidak sedang junub, Kanjeng Nabi mau untuk membacakan Al-Quran, menyampaikan wahyu kepada kita para sahabat selagi tidak apa? Junub. Berarti dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau junub berarti dilarang untuk baca Quran. Junub, haid, ya, atau semisalnya nifas, ya, itu tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Ngoten nggih? Membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran dibanding dengan memegang Al-Quran, kira-kira berat mana, Pak? Membaca dengan memegang. Lebih berat memegang, karena memegang itu bersentuhan langsung dengan Al-Quran. Kalau membaca tidak bersentuhan langsung dengan Al-Quran, bisa dengan hafalan. Ya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu tidak diperkenankan dalam kondisi junub. Kalau panjenengan bertanya begini, Pak, bagaimana kalau pas Al-Qur'annya itu diniati tidak baca Quran, tapi apa? Berzikir. Nah, ini solusi, Pak, ya. Solusi. Ini enggak apa-apa, Ibu. Membaca Al-Qur'an tapi diniati apa? Berzikir. Ya, diniati berzikir. Ini enggak apa-apa. Karena yang dibaca berarti bukan Quran, tetapi yang dibaca adalah kalimat zikir. Jadi contohnya ada kematian, sapa sing kapundhut? Oh, si fulan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan termasuk Quran. Ono ngloroi anake. Duh, masya Allah niku kalimat apa? Quran, tapi diniati zikir. Banyak sekali ya. Jadi seperti subhanallah, Allahu akbar, itu semuanya adalah kalimat Quran yang dimana, ya, jadi subhanallah itu berarti tidak dibaca sesuai atau tidak dibaca dan dijadikan sebagai Quran, berarti boleh. Seperti halnya misalnya begini, Pak, bagaimana kalau ada seorang hafidhah, orang hafal Quran, kalau dia berhenti seminggu karena uzur, apalagi 2 minggu, dia akan kelamaan, Pak. Maka boleh, Bu, zikir apa namanya, wirid apa jenis deres Quran, tapi tidak diniati Quran. Bisa dipahami ya? Deres Quran tapi tidak diniati Quran. Jadinya apa? Zikir. Gak apa-apa. Itu hukumnya apa, Bu? Boleh. Makanya apa namanya, seorang ibu yang sedang haid itu berat, Bu, posisinya. Karena biasanya sholat, kemudian dia dilarang sholat. Biasanya baca Quran, dilarang baca Quran. Satu-satunya yaitu adalah zikir. Makanya begini, nun sewu, kalau misalnya panjenengan kok uzur, ya, sedang haid, ya, kalau junub kan sebentar, Bu, ya. Junub mandi selesai, enak, nggak lama-lama, nggak sampai junub sehari, nggak ada, ya, paling hitungan jam paling lama, ya, habis itu mandi selesai, junubnya hilang. Kalau haid bisa 1 minggu, bahkan bisa 2 minggu. Itu kalau nggak sholat rasanya gimana, Bu? Wah, seloro kabeh, Ustaz. Wis biasanya aku itikaf ning masjid seneng, adem ayem, lah saniki mboten angsal. Ini bagaimana? Jenengan nggih tetep melakukan apa namanya, ya, kalau kepingin ya saatnya azan jenengan pakai rukuh, Bu. Jenengan saatnya azan jenengan pakai mukena, tapi diganti mboten salat, mboten maca Quran, tapi wiridan, atau paling mudah baca sholawat. Utawa wah biasanya saya baca Ustadz, ya baca Barjanji, Maulid Diba. Nah, itu aja diganti seperti itu. Agar apa? Ruhaniyah kita itu tidak kelamaan kosong. Kalau kosong ya biasanya ibu-ibu, Pak, nun sewu, kalau sudah udzur kira-kira mudah marah napa mboten? Loh, iki tak takok bapak-bapak mawon iki. Nggih mudah marah nggih? Ora ana apa-apa iku muring-muring.
Jadi ora ana apa-apa iku, jujuk muring-muring kaya si bapak niki salah. Padahal ya ora. Memang karakternya kaya ngoten niku. Itu kalau sedang apa? Udzur. Makanya untuk menjembatani agar tidak seperti itu, maka tetap apa wiri dan sholawat. Nah, maca dhewe nggih. Jadi enggak usah teko sholawatan teng masjid mboten, tapi sholawat baca sholawat sendiri. Kita lanjut. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ayyauda falyatawadda bainahuma wudu'an rawahu Muslim zatal Hakim fa innahu ansyatu lil aud. Nabi pernah ngendikan jika kamu bersetubuh, idza ata itu maksudnya bersetubuh. Ketika kamu bersetubuh dengan istrimu, kemudian kamu kepingin tanduk, ya cara Jawane ngoten mawon nggih. Kepingin apa? Tanduk. Maka kata Nabi mensarankan fal yatawaddo, maka wudu, enggak usah mandi. Ya ini kata Nabi bagaimana? Fa innahu ansyatu lil aud, iku luweh semangat. Nah, luweh semangat daripada apa? Ora wudu. Tak adus. Wah, lah adus ini kelamaan. Ya, jadi kalau kumpul sama istri kemudian kepingin tanduk, maka sebaiknya dianjurkan Nabi wundu lagi, wundu dulu. Habis wundu monggo tanduk lagi, enggak apa-apa. Pak kepingin malih, ya wundu meneh. Ya. Ngoten nggih. Niki kata Nabi fa innahu ansyatu lil aud, itu lebih semangat daripada tidak disertai wundu. Kalau mandi lagi Pak, kalau mandi monggo, kalau mandi silahkan. Mandi, tanduk lagi, mandi. Tapi kan terlalu berat. Tapi kalau wudhu apa ringan. Itu rumusnya rumah tangga. Ini yang terakhir ya. Ini kalau ini ada hadis lagi begini. Walil arba'ah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub min ghairi ayyamassa ma'an. Nabi itu pernah tidur posisi Nabi dalam keadaan junub, tanpa beliau memegang atau tanpa beliau tersentuh dengan air. Jadi artinya habis kumpul sama istri langsung tertidur. Ini Nabi pernah. Tapi dikomentari hadis ini adalah ma'lul. Ma'lul itu hadisnya lemah. Ya. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa yang begitu boleh, bukan kok haram, ngoten nggih. Jadi habis kumpul kok ketiduran itu boleh, tidak kok haram. Ini ditunjukkan langsung oleh Nabi. Tapi sebaiknya di hadis-hadis yang lain disebutkan sebaiknya jangan langsung tidur, tetapi minimal wudu. Kalau Anda kuat mandi baru tidur silahkan. Jadi minimal apa? Wudu. Karena apa? Pada prinsipnya itu taklilun lil hadas, mempersedikit hadas. Kata kiai saya Mbah Kim, "Cung, kowe labar kumpul aja turu. Mundak fakir," itu kiai Jawa gitu ya. Tapi kondo kan gampang. "Cung, kowe labar kumpul karo bojomu aja langsung turu. Mundak fakir. Paling enggak kudu napa wudu." Loh, itu salah satu rumus untuk rumah tangga. Demikian yang sedikit kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mungkin barangkali sebelum kami tutup ada pertanyaan Bapak, 1, 2, 3 atau Ibu, monggo. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Nggih. Nggih, terima kasih. Ada pertanyaan. Salat witir itu kan minimalnya berapa? 1, 3, 5 sampai 11. Pokoknya ganjil, gitu ya. Nah, praktek pelaksanaannya itu bagaimana? Jadi praktek pelaksanaannya itu yang benar itu 21. Jangan 3. Jangan langsung 3, karena kalau 3 ini ada sebagian keterangan itu menyerupai maghrib. Ya, menyerupai apa? Maghrib. Jadi kalau menyerupai maghrib enggak pas. Makanya kalau 5 boleh. Ya, kalau 5
boleh. Jenengan pernah nggak sholat 5 rakaat? Pernah ini, mungkin Pak Inam niki pernah ini sholat 5 rakaat langsung. Ya. Jadi prakteknya sholat 5 rakaat itu begini, sama. Jadi misalnya usolli sunatal witri khamsa rakaatin, langsung 5 itu boleh Pak. Ini saya dudoke juruse niki. Usolli sunatal witri khamsa rakaatin itu sah dan boleh. Sholatnya bagaimana? Ya rakaat kedua, jadi sholatnya biasa. Ya. Terus sampai rakaat kedua tasahud awal. Loh ada tasahud awalnya. Karena jenengan langsung 5. Seperti duhur itu ya. Kalau duhur kan berarti rakaat kedua tasahud awal terus tinggal nambahi berapa? 2. Ini duhur. Kalau witir berarti tinggal nambahi 3. Monggo jenengan ikut yang mana? Pak, saya kepengen mencoba witir langsung 11 rakaat. Monggo. Sholli sunatal witri ikhda asroh rakaatan. Ya, ikhda asroh rakaatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Langsung Allahu Akbar. Rakaat kedua tasyahud awal. Sisanya berapa berarti? 9. Ya kan 2 sama 9 atau 11 kan. Karena 11 ya. Jadi itu prakteknya Pak. 2 sama 9. Berarti totalnya berapa? 11. Tapi saya juga nggak pernah melakukan ini. Tapi kalau itu mau monggo. Kalau Pak, kalau tanya Pak bagaimana kalau sholat tarawih? Jangan ya. Kalau di mu'in nggak boleh. Meskipun banyak ulama lain yang mengatakan boleh. Usolli sunnatat tarawihi isrina rakaatan. Waduh iki ya ditiru wong repot kula iki. Langsung saangkatan bar nggih. Saangkatan bar jadi nggak perlu as-sholatu jamiah niki. Jadi usolli sunnatat tarawihi isrina rakaatan. Itu boleh secara kajian fikihnya boleh, tapi kalau di masyarakat jangan. Karena itu tidak mendidik itu. Jadi malah ditiru, malah bingung kabeh jamaahnya ya. Tiga satu apa 21? Loh, kalau 3 jangan. Kalau 3 untuk witir nggak boleh, karena ada hadisnya la witroni fil lail. Jangan langsung 3. Maksud saya begini. Ya ini. Kenapa di mazhab Syafi'i itu memang tidak diperkenankan, ya. Jadi saya ajarkan di sini mazhab Syafi'i saja, nggak usah ke yang lain. Jadi mazhab Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Karena memang prinsipnya ini bertentangan dengan satu hadis yang menyebutkan la witroni fil lail. Jadi kalau nanti itu terjadi tasabuh dengan maghrib, telu sambung toh maghrib, nanti witir juga telu sambung, makanya dipisah 2-1. Kalau 3 khusus 3 itu 2-1. Lagi maksudnya saya yang ajarkan saya di sini, saya tidak membahas yang lain, ngoten nggih. Itu mazhab Syafi'inya 2-1. Jangan langsung 3. Tapi kalau 5 langsung boleh. Oh gitu ya. Monggo kalau teng mriki begitu saya ajarkan agar tidak bingung jenengan nanti malah kono ikut ngene ikut. Makanya tadi saya sampaikan kalau witir 20 boleh-boleh saja secara kajian fikih, tapi tidak saya ajarkan untuk khalayak umum. Karena apa? Nanti bingung. Ya. Ya, cuman saya sampaikan di kajian fikihnya gitu aja. Ngoten nggih? Ada lagi monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu sampun? Mekatan saking kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.